itu kotoran, cipratan, lumpur dan sebagainya itu benar-benar hanya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut, kali ini admin akan coba mereview jujur untuk penggunaan ini nih. Penggunaan spakbor kolong yang di bagian depan. Sebelumnya, di video sebelumnya harusnya sudah kamu tonton ya, dan sudah keluar duluan video untuk review jujur spakbor kolong belakang dari SC Racing. Silahkan kamu cek di pojok kanan atas. Kali ini untuk yang ini nih, spakbor kolong yang bagian depan, yang di bagian sini. Ya, sebagaimana kamu ketahui, buat kamu yang mau beli NMAX Neo S ya, atau yang sudah beli, pasti memperhatiin ya, di bagian spakbor ini, spakbor depan ini itu pendek di bagian sini, panjang di bagian depan tapi pendek di bagian belakang atau bagian dalam. Dan sebagai pemilik NMAX Neo S, mau nggak mau admin harus cari cara supaya bisa memperpanjang spakbor ini. Salah satunya dengan menambahkan ekstensi, spakbor ekstensi yang admin gunakan kali ini dari SC Racing ya. Ini penggunaan sudah 1 bulan lebih, dan sejauh ini sih untuk admin bisa rasakan ini memuaskan ya, terutama di bagian ini bahannya tebal, kaku, kemudian juga dia ada bracket yang mana ini akan sangat membantu sekali untuk bisa menahan spakbor ini tetap stay di tempatnya, karena spakbor ini sendiri tebal ya dan lumayan berat. Jadi kalau misalkan nggak disangga atau nggak ditahan oleh bracket ini, bisa aja mengorbankan bagian tengah sini yang lama kelamaan kalau dia lewat di lubang-lubang terus ini bakal retak ya di bagian tengah. Dan syukurnya di sini kita beli spakbor ini, spakbor tambahan sudah disertakan bracket, dan bracketnya ini terbuat dari besi, plat besi yang keras banget malah. Jadi aman untuk penggunaan jangka panjang. Dan kalau kamu tanya gimana efektivitas dari spakbor ekstensi ini di bagian depan ini untuk NMAX Neo S, NMAX biasa yang non keyless, turbo maupun turbo TechMax, ya bisa dilihat dari hasilnya ya, seperti yang bisa kamu lihat dari tadi. Ya, karena panjang dari spakbor bawaan itu dari garis ini panjang spakbor asli ya, spakbor bawaan. Kalau misalkan dipaksakan digunakan dalam kondisi hujan-hujanan, becek dan sebagainya, cipratan itu mau nggak mau bakal terus naik ke atas. Entah itu ke dalam sana, mungkin ke bagian pipa besi ini, apa namanya, rangka ya. Nah, bisa aja terus naik ke atas sana. Cuman karena ditambahin dengan ekstensi ini, ekstensi sampai ke sini, maka bisa kamu lihat hasilnya. Untuk cipratannya itu hanya sebatas sini, mentok-mentok mungkin batas sini, tapi di kondisi sekarang itu dia cuman sampai sini aja. Lihat, hanya sampai sini. Untuk pasir-pasir, cipratan, lumpur dan sebagainya hanya sampai sini. Dan untuk bagian dalam itu admin bilang masih normal ya, karena di sini memang ada kisi-kisi. Jadi mau nggak mau cipratan itu bakal masuk ya ke dalam. Cuman ini masih bisa dibersihkan dengan cara disemprot pakai jet cleaner. Admin sering semprot dan itu bisa bersih. Yang penting ada jet cleaner aja di rumah sudah bisa bersih ini. Cuman kalau kita soroti di bagian efektivitas spakbor ini, itu kotoran, cipratan, lumpur dan sebagainya itu benar-benar hanya sampai sini. Mentok-mentok sampai sini, itu pun jarang banget, hanya sampai sini aja. Dan untuk bagian dalam itu lihat cipratannya juga masuk dengan baik ya, jadi terhalang. Nah, pasir-pasir yang sudah mengering itu di dalam sini. Ya memang bakal jadi PR sendiri untuk ngebersihinnya, harus dirogo-rogo pakai kuas mungkin kalau misalnya kamu nggak punya jet cleaner. Tapi kalau punya jet cleaner ini mudah banget ngebersihinnya. Admin suka pakai jet cleaner, itu ngebersihin ini mudah banget, rontok semua kotoran, pasir dan sebagainya di dalam spakbor ini. Nah, untuk bagian sini juga lihat dia berfungsi ya. Walaupun memang pastinya ada kotor di sini, namanya juga spakbor. Tapi kan kotornya itu masih normal tuh di bagian sini, kemudian makin ke atas itu tipis. Tapi di bagian sini kotor, normal itu, normalnya spakbor memang seperti itu. Tapi setidaknya dia berfungsi dengan baik untuk menghalau cipratan, becek, lumpur dan sebagainya yang datang dari bagian belakang sini. Itu kan kalau diputer bannya searah jarum jam kita berjalan, itu cipratannya benar-benar kehalang spakbor, kemudian mentok-mentok hanya batas sana saja. Jadi admin bisa bilang untuk ekstensi spakbor ini itu berfungsi dengan baik, bukan hanya pajangan hiasan,
tapi memang berfungsi sebagaimana namanya, spakbor. Bahannya juga kuat, untuk finishingnya juga bagus, cuman ya itu tadi ya, karena dia ngambil di bagian atas, nimpanya itu di bagian atas spakbor asli, jadi mau nggak mau itu ada garis di sini. Ya memang nggak akan juga diperhatikan orang ada garis spakbor di sini ya, cuman ya tetap aja ada garis. Mungkin bisa ditutup dengan lem mungkin warna hitam, tapi yang jelas ya tetap aja ada garis ya di sini. Tapi nggak apa-apa kok, masih bisa ketutup oleh selang ini, selang rem masih bisa tersembunyi. Tapi setidaknya untuk build quality, untuk support di sini ada bracket dan fungsi juga maksimal. Jadi buat kamu yang mau menggunakan spakbor ekstensi seperti ini, salah satunya dari SC Racing, bisa dipertimbangkan untuk dipasang di NMAX Neo S. Cuman ya itu tadi ya, admin nggak sama sekali di endorse, ini bener-bener hanya murni review jujur aja selama penggunaan 1 bulan di NMAX Neo S admin. Jadi bener-bener kotorannya itu kehalang, cipratannya itu jadi nggak masuk sampai ke atas sana, karena admin khawatir kalau misalkan cipratan sampai ke atas sini, yang mana bagian ini kan agak lebih sulit lagi ya bakal untuk dibersihkan, banyak kabel-kabel dan sebagainya. Kalau nggak dipasangin spakbor tambahan naik ke atas sini itu bakal merepotkan, dan syukurnya sampai sekarang belum ada tuh, masih bersih. Padahal ini dipakai buat jalan jauh ya, sekali keluar langsung ke luar kota pulang pergi, dan sejauh ini bersih, aman-aman saja. Link pembelian admin sertakan di kolom deskripsi buat kamu yang tertarik. Ini sama sekali nggak di-endorse, admin beli hanya berdasarkan kebutuhannya aja. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.